Masih ingat dengan konsep kelembaman? Newton pernah membahas ini dalam hukum 1 Newton ketika kita belajar fisika di kelas 10 atau bahkan di SMP. Dia menjelaskan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Rini Amelia. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang masih erat kaitannya dengan momen gaya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Masih ingat dengan konsep kelembaman? Newton pernah membahas ini dalam hukum 1 Newton ketika kita belajar fisika di kelas 10 atau bahkan di SMP. Dia menjelaskan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri diam tetap diam atau yang bergerak tetap bergerak disebut dengan kelembaman atau inersia. Apa itu momen inersia? Besaran apa yang mempengaruhi besarnya momen inersia pada suatu benda? Ketika kita belajar di SMP, bahkan di SD gitu, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan istilah massa yang dilambangkan dengan M berasal dari kata mass. Massa itu sesungguhnya adalah inersia, yaitu kelembaman untuk gerak translasi, pergerakan yang sifatnya lurus. Sifat dari lembam ini adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung sulit diperlambat atau dipercepat. Pada gerak rotasi ada juga nih kelembaman untuk merotasikan atau memutar benda. Nah, kelembaman untuk gerak rotasi inilah yang disebut dengan momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam atau tetap bergerak berputar. Di SMA, bahasan momen inersia ini terbagi atas dua. Yang pertama, momen inersia benda titik atau lebih lanjut disebut dengan momen inersia benda diskrit. Dan yang kedua, momen inersia benda kontinu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momen inersia benda titik atau yang disebut dengan momen inersia benda diskrit. Sedangkan momen inersia benda kontinu akan kita bahas di video berikutnya. Momen inersia tergantung kepada massa benda. Semakin besar massa benda berputar, maka semakin besar momen inersianya. Selain itu, momen inersia juga tergantung kepada jarak massa terhadap poros putar. Semakin jauh jarak massa terhadap poros putar, maka semakin besar momen inersianya. Secara matematis, momen inersia sistem partikel tunggal seperti skema gambar ini, jika sebuah partikel bermassa M berputar dengan jarak terhadap poros putar adalah R, maka dapat dirumuskan besarnya momen inersia partikel tersebut adalah I sama dengan mR kuadrat. Dengan I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, dengan R adalah jarak partikel ke poros putar. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa massa dan jarak benda terhadap poros putar mempengaruhi besarnya momen inersia yang dihasilkan. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momen inersia yang dihasilkan. Dan sebaliknya. Begitu juga semakin jauh jarak benda terhadap poros putar, maka semakin besar pula momen inersia yang dihasilkan. Jika partikelnya banyak, momen inersia sistem partikel berjumlah banyak seperti gambar ini. Kita misalkan ada 3 partikel M1, M2, dan M3 terletak di koordinat kartesius. Jika sumbu koordinat ini sebagai sumbu putarnya, maka berapakah momen inersia sistem ini? Maka untuk menentukan momen inersia sistem ini, maka kita jumlahkan dengan aljabar biasa. Karena momen inersia ini adalah besaran skalar, bukan besaran vektor. Jadi tidak perlu menentukan arahnya. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa momen inersia untuk
satu partikel adalah mR². Nah, karena di sini ada 3 partikel, kita jumlahkan masing-masing, yaitu M1R1² ditambah M2R2² ditambah M3R3². Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan contoh soal. Sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1 2 kg, M2 1 kg, dan M3 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut A. Poros P, B. Poros Q. Nah, ini gambarnya. Dari soal ini disebutkan bahwa ada 3 partikel, M1, M2, dan M3. Diminta oleh soal adalah berapa momen inersia sistem jika diputar yang A porosnya ada di P. Jika diputar di poros P, maka M1 berada di titik poros. Berarti R1 nilainya 0. Seperti ini. R1-nya nilainya 0. Untuk M2, jarak M2 ke poros P adalah 1 meter. Berarti R2-nya adalah 1 meter. R2 adalah 1 kuadrat. Dimasukkan ke rumus. M3, jarak ke poros P-nya adalah 1 meter ditambah 1 meter. Berarti 2 meter. Sehingga R3-nya adalah 2 meter. Kita selesaikan. Ini 0, ini 1 kali 1 kuadrat 1. Ini 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8 tambah 1. Sehingga besarnya momen inersia sistem saat poros putar di titik P adalah 9 kg meter kuadrat. Yang kedua, poros Q sebagai sumbu putar. Saat diputar di poros Q, kita analisa jarak masing-masing partikel ke poros Q. Kita analisa dulu M1. Jarak M1 ke poros Q adalah 1 meter. Ini dia. M1 2 kg, R1-nya adalah 1 meter. Di 1 kuadrat, jadi 2 kali 1, 2. M2 berada di poros putar. Berarti R2-nya adalah 0. Ya, berarti R2 kita adalah 0, sehingga hasil ini adalah 0. Untuk M3, jarak M3 ke poros putar adalah 1 meter. 1 kilo kali 1 kuadrat kita jumlahkan, sehingga didapatkanlah 4 kg meter kuadrat. Berdasarkan analisa matematika ini, bisa kita simpulkan bahwa momen inersia sistem lebih besar saat diputar di poros P, 9 kg meter kuadrat. Sedangkan saat diputar di poros Q hanya 4 kg meter kuadrat. Artinya apa? Lebih mudah memutar sistem ini saat di poros Q. Dan sangat sulit merotasikan poros ini saat di poros P. Ya, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.